Nafisa Putri ini dihujat sama fansnya Leslar. Udah gitu dia membalasnya dengan bagi-bagi uang nih ke fans. Menurut Nogi gimana? Itu jadi cara terhormat buat artis menghadapi haters atau gimana? Setiap orang punya cara masing-masing. Buat gua sih ketawa ya, lucu. Karena gua ngelihat reelsnya dia juga gua ketawa gitu loh. Cuman pertama masalah roasting dulu. Roasting ini memang kebanyakan orang Indonesia belum tahu istilah roasting kali ya. Maksudnya bagaimana kita merosting orang tuh seperti apa, nggak boleh tersinggung, kecuali emang yang maksudnya apa ya? Ya sekarang kan tujuannya adalah emang menghibur gitu ya. Gua ngerti deh kata-kata, coba lu cari deh roasting artinya apa gitu. Cuman setahu gua di dunia komedi, stand up komedi pun ya roasting itu ya nggak bisa orangnya juga ini udah lama kok gitu. Jadi ya satu itu, jadi ya kalau netizen sih emang netizen mah kesempatan ya akhirnya pada dimintain nomor rekening dikasih ya gitu. Cuman jangan jadi semuanya nanti kayak gitu aja, karena kan banyak juga akun-akun yang nggak jelas kan gitu. Jadi ya caranya sendiri gue nggak mau berkomentar, bebas. Buat gue sih satu hal yang lucu aja. Gue mau lihat dari sudut pandang itu, hal yang lucu gitu loh. Jadi nggak mau lihat bahwa itu akan ada efek positif dan negatifnya, pasti semuanya ada efeknya gitu. Dan nggak mau terlalu dipikirin seperti apalah. Cuma buat gue lebih mengedukasi netizen kita lah ya. Mana yang harus dibela, mana yang harus. Gue lihat hujatannya juga, iya kata-katanya apa ya gue ya, norak banget sih ya, norak. Waduh, apalagi kalau ngelihat sampai ke profilnya kayak nggak mungkin orang-orang kayak gini gitu. Jadi ya mendingan kita mengedukasi netizennya lah, menjadi orang yang bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain dengan perbedaan pendapat. Ini yang selalu susah gitu loh di Indonesia, apalagi sekarang mau pilpres nih, wah rame lagi nih pasti. Tapi jawab haters kayak gitu gimana sih? Jadi berkelas, mungkin nggak usah marah-marah jadinya. Gue sih ikut komentar di Instagramnya Kiki, gue cuman mantap gitu. Karena buat gue dari sisi lucu aja seru. Buat gue dia bisa membalikkan satu kejadian langsung gitu dengan hal yang ternyata ya netizen kita cuman sekelas itu gitu. Beberapa yang nggak semua ya, ntar gue lagi diserang. Tapi miris nggak sih Bang Algi? Nggak langsung dikasih. Jangan manas-manasin dong. Jangan dikasih duit langsung baik gitu. Ya hari gini semua butuh duit. Apakah Anda mau duit? Pasti mau. Gue juga mau kalau dikasih duit. Cuman kan ya balik lagi ya, itu tujuan. Makanya gue nggak ngerti netizen itu yang tujuannya apa sih. Ada yang bilang netizen buzzer lah, ada yang netizen beneran. Terus mendingan mengedukasi netizen yang bener ya, yang bukan akun bodong ya, supaya perbedaan pendapat itu wajar di Indonesia, di dunia ini, saling menghargai satu sama lain. Merosting adalah bagian dari menghibur. Tidak perlu semuanya dimasukin ke hati. Kalau semuanya dimasukin ke hati, semuanya di lagian mungkin ya. Nggak tahu kalian udah nanya belum, Leslarnya masalah nggak? Menurut gue sih Leslarnya juga kayaknya baik-baik aja. Mungkin ya, gue nggak tahu sih. Jadi kadang yang berlebihan ya si netizen ini lah gitu. Jadi ya udah itu yang sudut pandangnya aja, kita lihat dari sudut pandang apa. Kalau gue sih lucu aja. Anjir gue diserang nih. Tapi kamu berasa nggak sih Kikinya? Kalau Kiki kenal Bang Ogi sendiri, kenal Kiki tipenya kayak gimana Bang? Ya Kiki kan emang orangnya seperti itu dari dulu ya. Dari saya belum kenal sampai kenal pun emang orangnya seperti itu. Orangnya senang menghibur, orangnya pinter. Menurut gue orangnya pinter, smart. Salah satu komedian yang smart. Makanya yang aneh kan di Indonesia orang-orang yang smart ini dicoba diledek, disingkirkan dan lain-lain. Malah orang-orang yang tidak smart, orang-orang yang kurang pinter malah dipuja-puja kalau di Indonesia ya. Jangan diartikan siapa yang nanti pakai gambar siapa, nanti Ogi dikira gitu. Tapi Mas Ogi sendiri ketika akan di roasting keberatan nggak? Nggak apa-apa, saya mah kadang sebelum di roasting saya merosting diri saya sendiri kan. Saya sering bilang gimana indahnya di dalam tahanan, bagaimana ya segala macam. Menurut gue itu bagian dari, ya itu kalau orang berkomedi ya katanya tragedi itu setelah melewati waktu akan jadi komedi gitu. Jadi ya gue ngalamin juga banyak hal. Pada saat gue ada bisa di roasting sama siapapun ya gue harus terima dan harus melihat dari sudut pandang berkomedi. Nggak boleh
nggak boleh dilihat dari sudut pandang wah lu menghina gue, lu membuka aib gue. Lah gue juga sendiri membuka aib gue kok. Dan sekarang kayaknya public figure membuka aibnya sendiri bukan membuka aibnya, membuka cerita tentang kehidupan dia di sosial media, di YouTube dan lain-lain gitu. Tapi kamu pernah marah nggak sih Kak, maksudnya sama orang yang bercandain atau roasting kamu Oke. gitu? Pernah marah kalau pas lagi momennya mungkin tidak tepat. Ya mungkin gue dalam berolahraga gue suka tuh marah mungkin gara-gara diomongin apa, tapi lagi keadaannya mungkin gue main bola lagi emosi, lagi panas gitu ya. Tapi kalau emang lagi momennya saat lagi berkomedi, menurut gue sih harusnya kita tahu ya tempatnya. Dan yang ngomong gitu pun juga komedian, jadi kan kita tahu emang si seorang stand up komedi atau Kiki juga, yes, kalau di cerita ini Kiki emang orang yang emang suka roasting siapapun lah, termasuk semua kan, gubernur udah, presiden juga udah, menteri udah, semua udah gitu. Gi, rambut baru nih Gi, apa gimana Gi, gimbal dilepas Gi? Ini udah pernah lama sih, ini ya menyambut ada project baru? Nggak, sementara ini sih belum ada, tapi ini adalah pada saat sekarang sudah mulai boyband Korea sudah bermunculan kembali. Saya kembali ke Korea. Kolera penyakit dong. Kita ke Korea lagi. Gaya-gaya gini aja sebenarnya. Ternyata setelah gimbal selama 7 bulan dan istri nggak mau tidur bareng, akhirnya sekarang dia sudah menerima kembali aku ada di sisinya, bisa tidur bareng lagi. Gimana ceritanya waktu itu? Baca dong, nggak pernah baca berita saya ya. Saya tuh banyak loh beritanya, ya gini-gini doang sih. Selain alasan yang tadi, apa emang lagi bosan gitu gimbal? Iya, kadang-kadang bosan gue, suka keriting, suka di chat segala macam. Cuma kemarin sempat nanya juga sama hairstylist gue, apakah mau di chat lagi, cuman nggak usah karena gue kebetulan sudah keriting. Bukan, ini udah putih juga kan, jadi ada kayak highlight lah. Jadi ya udah konsepnya gini aja. Gimana kalau menurut kalian? Bagusan gini kan lebih rapi, lebih muda lah. Lebih fresh ya. Muda 2 jam lah. Iya, update kesibukan kerjaan lagi ada apa nih? Nah itu dia kesibukan, main bola, main basket. Konten lah masih. Gua konten-konten basket gua silakan lah di subscribe ya. Mungkin tidak seramai pebasket sombong karena mungkin gua kurang sombong. Tapi itu kita seru kalau gua banyak konten kreator basket gitu ya. Gua senang karena semakin besar komunitas basketnya, apalagi Indonesia kemarin jadi tuan rumah FIBA Asia. Nanti ini yang lagi dibangun udah lihat ya, yang gede itu jadi gor basket terbesar, itu akan jadi FIBA World Cup. Jadi kita akan lihat apakah pemain-pemain NBA akan datang ke sini ataukah kita pemain ada namanya Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, itu pemain dunia semua, apakah dia dapat kesempatan mainnya di Indonesia, di Jepang atau di Filipina gitu. Jadi itu aja kalau gue sih, karena gue masih aktif di konten-konten basket walaupun sekarang lagi main bola. Semoga gue bisa menyampaikan beberapa hal-hal baik, value-value baik dalam kehidupan yang gue bisa sampaikan lewat mungkin permainannya lewat basket, tapi banyak talk show-nya sebenarnya ngobrolnya banyak soal kehidupan, gitu aja sih. Gimana setelah kasus kemarin gitu, apakah mungkin kerjaan di dunia acting mulai agak berkurang kah atau seperti apa? Atau memang lu selektif gitu untuk kerja? Kalau ngomong selektif ya pasti selektif ya, karena pasti kan ngelihat juga gue kayak sekarang aja kadang secara fisik suka udah capek nih kalau emang harus pekerjaan yang terus-terusan gitu. Tapi kalau ngomong kerjaan gue bilang apakah berkurang jadi apa? Gue tidak bisa bilang gitu ya, cuman itu emang berkatnya masih segitu atau banyak atau sedikit. Tapi kemarin baru beres syuting film sama Monty, terus akan tayang kapan barengan sama Prilly dan kawan-kawan. Terus yang lain-lainnya sih ya masih MC, besok juga masih ada MC off air, Selasa masih ada MC off besok masih ada MC off air. Terus gue mau ke Solo untuk mensupport basket juga. Di Solo lagi ada pertandingan turnamen basket di Solo gitu. Tapi setelah masuk kemarin lu sempat maksudnya minder nggak sih, gue kayak ke depan nggak bakal dapet kerjaan lagi nih atau seperti apa? Enggak ya, gue sih jujur untuk kasus gue sendiri, kasus yang tetap pas gue keluar gue disupport sama keluarga, sama teman-teman, bahkan teman-teman media juga banyak yang sayang sama gue dengan kasus gue itu.
Jadi gue sih tidak melihat bahwa gue jadi minder dan lain-lain, enggak sih. Justru gue sebenarnya masih pengen terus berkarya, tapi kan gue nggak bisa diem ya, jadi nggak mungkin kita nunggu TV calling atau nunggu produser nunggu film atau web series. Yang gue bisa melakukan itu di YouTube gue, di podcast gue, ya gue lakukan, atau di sosial media gue gitu. Oke? Ada rencana dulu collab sama Densu atau gimana nih soal basket? Gue udah pernah, nggak pernah nonton sih. Dalam waktu dekat. Iya. Dalam waktu dekat belum ya, cuman emang udah lama gue. Jadi sebelum Denny punya YouTube channel, dia udah pernah main di gua karena dia adalah salah satu pebasket legend di Indonesia. Jadi gua harus mengundang dia, banyak cerita soal kehidupan dia, bagaimana dia sukses di basket dan sukses di entertainment sebagai aktor. Udah pernah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Terus dia bikin YouTube, sempat collab lagi gua yang ada di kontennya dia. Gitu. Terus sekarang dia sibuk ya. Jadi ya belum berkonten lagi bersama sih. Itu aja. Kak, tadi ngomongin gaya rambut kayak Korea nih, kan sekarang banyak teman-teman ada artis-artis Korea yang berkunjung ke Indonesia dan penontonnya membludak sampai yang terakhir ini yang di salah satu mall di Jakarta ini juga sampai harus diusir sampai 19.000. Ini gini, sekarang tuh semuanya haus akan hiburan, jadi semuanya sekarang lagi rame. Kemarin musik juga sempat di stop ya, ada ya acara musik, terus acara ini juga acara ini fan apa sebutannya, fan meeting juga ini. Tapi emang gila banget sih kalau gue lihat di Instagram ya, segitu rame mallnya. Nah itu akhirnya kan sebenarnya kejadian Kanjuruhan ini juga menjadi peringatan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sekarang pemerintah sudah mulai mengizinkan ada event-event, tapi juga sebagai sebagai event organizer harus emang hati-hati juga, dan ini nanti efeknya akan kemana-mana loh, karena akhirnya jadi ke pidana juga kan kita lihat. Jadi semoga, kalau buat gue sih tetap eventnya harus ada ya kan, apalagi kayak sekarang Korea, istri gue juga pengen nih, katanya Desember ada sini datang, situ datang, aduh gue bingung. Tapi yang paling penting semoga masalah keselamatan dan keamanan ini benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan. Berarti ini salah satu efek after pandemi gitu ya. Butuh hiburan. Ya, after pandemi, tapi sebenarnya pandeminya belum lewat loh. Bener nggak nih teman-teman kita lagi banyak nih yang sekarang juga nih. Gitu. Jadi ya tetap harus tetap jaga jarak, terus tetap pakai masker. Ini saya karena interview aja tadi biar mukanya kelihatan tahu oke. Terus tetap itu yang paling pentingnya sih sebenarnya. Jadi bukan artinya pandeminya sudah lewat juga gitu. Jadi sama-sama jagalah, itu aja deh ya. Lumayan lah ya. Oke. Thank you Mas. Semangat terus ya Mas.